Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus dari Majelis Taklim Fatimahuz Zahra ya, Masya Allah. Namanya saja sudah luar biasa ya, Fatimah Az-Zahra. Ini putri kesayangannya baginda Nabi SAW. Dan semoga kita kelak juga nanti bisa berkumpul juga di surganya Allah bertetangga dengan Fatimahuz Zahra ya, dengan baginda Nabi SAW. Yang kami hormati pula bunda-bunda solihah, bunda-bunda yang disayang Allah. Saya doakan semoga kita semuanya senantiasa dihadirkan oleh Allah rumah tangga yang harmonis ya. Anak-anak yang solih-solihah, serta mungkin saat ini detik ini masih ada tetangga kita, saudara kita yang detik ini masih diuji oleh Allah berupa ujian kesehatan. Yang kurang sehat saat ini kita doakan semoga senantiasa Allah hadirkan kesembuhan terbaik. Atau mungkin saat ini ada yang masih dihadirkan oleh Allah ujian berupa apa? Finansial. Nah, karena tema kita kali ini menarik sekali ya, tentang rezeki. Semoga Allah hadirkan ya, dihadirkan lunas, dimudahkan, dilancarkan amanah-amanah kita semuanya. Serta yang paling utama, semoga Allah senantiasa hujamkan di hati kita kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin, Allahumma amin. Insya Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Tiada kata terbaik untuk kita ucap di setiap muqaddimah dari majelis ilmu kecuali lafaz alhamdulillah. Kenapa? Lafaz inilah yang diucapkan oleh para hamba-hamba yang beriman di saat dihadirkan ujian apapun, baik ujian kesenangan maupun ujian musibah. Dan lafaz ini pula lah yang diucapkan oleh hamba-hamba ketika diijabah hajat-hajatnya. Dan lafaz alhamdulillah ini adalah lafaz yang disampaikan oleh para penduduk surga pertama kali saat menginjakkan kakinya di surga, Masya Allah. Maka banyak-banyak kita ucapkan ini karena tiada lain Allah kirimkan kita hari ini hadir di sini di Musola As-Sabirin ini tidak ada yang kebetulan, bunda-bunda solihah. Jika di dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 disebutkan tidak ada satu helai pun daun yang jatuh kecuali seizin Allah, sepengetahuan Allah. Artinya segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kita berangkat dari rumah menuju musola ini kebetulan apa betul? Kebetulan apa betul? Jika daun saja ternyata nggak ada yang kebetulan, semuanya jatuhnya satu lembar daun saja itu sepengetahuan Allah, seizin Allah. Kalau Allah nggak izinkan daun saja nggak jatuh. Maka kita melangkah kaki dari rumah menuju musola ini kebetulan apa betul? Tidak ada yang kebetulan. Inilah tanda Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah itu ya inginkan kebaikan untuk kita, kebahagiaan untuk kita, Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk lebih mudah memahami agama kita. Masya Allah. Bahkan pengen buatan kita bunda, kita dimudahkan menuju jalannya mudah menuju surga, pengen buatan? Kayaknya yang pengen hanya 3 nih. Buatan restu sangat nih. Pengen buatan kira-kira. Nah, kalaulah semua orang tahu bahwa kemudahan jalan menuju surga itu adalah banyak-banyak hadir di majelis ilmu, harusnya musola ini penuh harusnya aja. Harusnya tidak muat musola nih ya. Karena ya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang hidupnya itu senantiasa menuntut ilmu sebagaimana dilakukan oleh budak-budak salihah semua yang hadir kali ini, maka Allah akan bukakan jalannya menuju surga. Masya Allah. Maka ini kita syukuri, kita detik ini saat ini kok dimudahkan oleh Allah berangkat dari pintu rumah menuju majelis ilmu ini. Masya Allah, kita syukuri bersama-sama, kita ucapkan kalimat tahmid, kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Masya Allah. Dengan kita senantiasa melazimkan, mendawamkan, membiasakan, mengucapkan kalimat sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niki fadilahnya luar biasa.
Ya, satu saja kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah balas dengan 10, Masya Allah. 10 Allah itu mendoakan kebaikan untuk kita. Bayangkan, kita berdoa dengan mendoakan Nabi, dengan bersolawat kepada Nabi, satu saja solawat dibalas pinten? 10. Dan bahkan banyak sekali para salafus saleh mengatakan, dari 10 balasan Allah itu, satunya saja itu nilainya lebih mulia dibandingkan dengan amal ibadah kita seumur hidup kita. Kenapa kira-kira? Karena kalau amal ibadah kita seumur hidup kita, itu persembahan kita kepada Allah. Tapi kalaulah Allah yang mendoakan kita, itu lebih dibandingkan dengan apapun yang kita lakukan kepada Allah. Karena bersumber dari siapa? Dari Allah. Bersumber dari zat yang segalanya, maha segalanya. Maka banyak-banyaklah kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Hari ini tema kita ya, luar biasa, tentang rezeki sudah tertakar dan takkan tertukar. Berbicara mengenai rezeki menika mudah-mudahan salihah ya. Kira-kira niki bab yang menarik napa mboten kita-kita? Masya Allah. Semua orang butuh rezeki betul kira-kira ya, Masya Allah. Maka inilah kita nanti akan gali lebih dalam lagi agar hidup kita penuh dengan ketenangan. Karena sejatinya rezeki itu sungguh-sungguh benar-benar tadi disampaikan ya oleh Ustadzah bahwa rezeki itu memang sudah menjadi sebuah jaminan. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam itu, mohon izin. Ada pepatah mengatakan bahwa ya kalau kita itu hadir di majelis ilmu, kalau tidak fokus, tidak khusyuk, maka yang terjadi apa? Masuk telinga kiri, keluar telinga niku masih mending, artinya masih masuk nggih. Banyak yang masuk telinga kiri, keluar lagi lewat telinga kiri. Artinya napa? Blas boten masuk nggih. Ketika mengke kundur wangsul nggih, ditangkleti suamine, "Wau ngaos ya, wau ngaji, dapetin napa?" Embuh napa nggih. Masyaallah. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak saja yang wajib hadir di majelis ilmu mendengarkan khutbah Jumat. Wajib boten niku? Cobi mungkin ditangkleti. Kalau sudah hari Jumat tangkleti. Tadi khutbah Jumat isinya nopo gitu. Kalau bisa menjawab, wah jempol banget tuh. Kenapa? Karena banyak orang hadir di majelis ilmu nggak dapatkan keberkahan ilmu. Kenapa? Karena hadirnya itu tidak fokus, tidak khusyuk gitu aja. Maka mohon izin pada kesempatan kali ini kita hadirkan fokus dulu, khusyuk dulu agar Allah mudahkan kita untuk bisa maksimal dalam nanti menuntut ilmunya. Nggih. Sudah siap, sudah fokus napa dereng? Tuh. Nah, dites dulu sudah fokus napa dereng, nggih. Kalau memang benar-benar sudah fokus, kita tes dulu benar-benar sudah fokus atau belum, nggih. Mohon izin, nggih. Dengarkan instruksi saya, nggih. Fokus dengarkan instruksi saya. Lakukan apa yang saya instruksikan. Biasanya kalau kita itu hadir majelis ilmu itu ada pengaruh namanya zat besi, nggih. Zat besi ini apa? Biasanya banyak itu pengaruhnya dari kangkung, ya. Zat besi. Besi ini kalau kita ingat istilah besi ini berat atau ringan kira-kira? Nah, biasanya nempel di kelopak mata, nggih. Semakin ditahan, semakin nggak ringan, nggih. Apalagi yang sandaran-sandaran itu sudah luar biasa, ya. Masya Allah. Nah, niki game ini untuk melihat seberapa kita sudah khusyuk. Agar apa? Agar zat besinya itu diangkat oleh Allah. Biar kita fresh gitu, nggih. Siap? Coba nggih, fokus. Ikuti apa yang saya instruksikan. Siap? Nggih, agar Allah angkat zat besinya. Mohon izin, nggih. Astoni coba digerak-gerakkan ke depan. Bagus, nggih. Ke atas. Nah, pegang pundak samping kanan. Nah, samping kanannya. Nah, dipijitin dulu. Biar melek maksudnya, nggih. Biar melek. Yang kanannya biar melek, nggih. Masya Allah. Nggih. Berikutnya ke depan lagi. Nggih, ke depan lagi. Fokus dengarkan instruksi saya, nggih. Ke atas. Nggih, cepet-cepetan tempelkan ke dagu. Bu, ngapunten Bu, tadi dengarkan instruksi saya atau ikuti tangan saya? Instruksi kan ya? Instruksi ini tentang dagu apa tentang dahi? Dagu apa dahi? Dagu, tapi kok pindah tentang dahi? Masya Allah. Nanti tentang perumahan Pondok Randu Asri ini luar biasa, nggih. Dahinya pindah, nggih. Dagunya pindah ke dahi, Masya Allah. Ini artinya belum siap nih, belum fokus nih, Masya Allah. Allah ya Rob. Biar fokus nopo nih, nggih, Masya Allah. Sepeda malih, coba nggih. Satu lagi kita lihat. Artinya niki mengke niki wow loh. Yang pindah, nggih, dagune pindah ke dahi nih. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi nanti. Masya Allah. Sepeda malih nggih.
Sekarang coba dengarkan instruksi yang saya sampaikan. Dengarkan ya baik-baik. Fokus ya, siap? Fokus. Oke. Coba astane digerak-gerakkan. Nah, ke atas. Ingat kalimat perintahnya apa tadi? Kalimat perintahnya apa? Dengarkan instruksi. Dengarkan apa diikuti? Ya Allah, dengarkan apa diikuti? Dengarkan kok diikuti semuanya. Ya Allah. Niki fokus sama fokus niki, Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan salihah. Nggih, mudah-mudahan yang disayang Allah. Inilah kenapa anak-anak kita itu kok nggak mudah mendengar kita. Kenapa? Jangankan anak kita, kitanya sendiri saja diminta untuk mendengarkan saja tidak mudah. Coba instruksi yau, dengarkan, napa ikuti? Dengarkan. Inilah kenapa anak kita itu berbuat sesuatu yang akhirnya menurut kita, anak ini kok over, anak ini kok hiperaktif, kok anak ini kebangetan. Kenapa? Karena bahasanya anak itu bermacam-macam. Karena keterbatasan kamus kosakata dalam dirinya untuk mengekspresikan bahwa dia itu ingin diperhatikan oleh orang tuanya, maka dia itu melakukan sesuatu agar didengar, agar diperhatikan. Nah, maka apa yang bisa kita pelajari dari game sederhana ini? Nah, berlatih untuk apa? Banyak mendengar sebelum ingin didengar. Karena banyak sekali kita itu pengennya didengar tapi nggak mau mendengar terlebih dahulu. Nah, ini pun siap nama direct masuk ke materi. Kalau belum fokus-fokus nggak mulai-mulai, oke? Masya Allah. Oke, Malik, ngapunten. Jadi sebelum kita nanti membahas lebih dalam tentang hakikat bahwa rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar, maka kita harus kasih pondasinya terlebih dahulu. Jadi ibarat kita itu ngupas bawang harus dari luarnya dulu. Sebelum ke inti harus dari kulitnya terlebih dahulu. Maka kita awali dulu dengan membahas tentang hakikat rezeki itu sendiri terlebih dahulu. Mudah-mudahan salihah, mudah-mudahan yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira niki terkait dengan rezeki. Rezeki niku napa sih saestune? Rezeki niku napa? Apakah rezeki niku hanya sebatas yang berupa nominal? Ataukah rezeki itu napa uti? Sehat deh. Napa malih? Ternyata rezeki niku kathah nggih. Rezeki niku bermacam-macam. Maka tidak kita nanti frame hanya sebatas rezeki itu sebuah nominal atau saldo di rekening kita saja nggih. Jadi rezeki itu luas sekali. Maka berbicara mengenai hakikat rezeki, kita belajar kepada sebuah hewan, seekor hewan yang seringkali kita lihat di rumah kita, yang biasanya nempel di dinding nih. Hewan apa biasanya? Kan Allah itu ciptakan makhluk-makhluk Allah itu tidak ada yang kebetulan, pasti ada hikmah. Maka kita bisa bertadabur dari ciptaan Allah berupa cicak nih. Cicak niku ketika dia inginkan dapatkan rezeki, coba kita pelajari dari cicak ini. Apa yang dilakukan oleh seekor cicak? Cicak niku makanannya punya sayap napa mboten? Punya sayap. Nah, cicaknya punya sayap mboten? Mboten. Kalau kita berada di posisinya cicak, nggih. Misalkan nih, mau menangkap rezeki, mau inginkan dapatkan rezeki, mungkin kita akan protes sama Allah. Ya Allah, kok gak adil banget, saya gak punya sayap, sementara makanan saya punya sayap. Dan cicak niki juga cerdas. Kalaulah cicak ini sudah tahu dia gak punya sayap, kalau tahu makanannya itu adalah punya sayap, dia semakin kejar, kira-kira semakin dapat gak sama rezekinya? Enggak. Makanya ada lagu yang seringkali dihafal sama anak-anak kita, bahkan kita dulu masih kecil kita hafal. Lagunya apa? Cicak-cicak di dinding. Tugasnya cicak ngapain? Hanya diam-diam merayap. Jadi cicak ini tahu di mana lahan basah agar dia itu mudah untuk menjemput rezeki, bukan mengejar-ngejar rezekinya. Inilah kenapa hidup kita itu penuh dengan tidak tenang, karena fokus kita itu mengejar rezeki sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Karena kita hanya fokus, kalau saya nanti nggak ikhtiar ini, maka nanti saya nggak dapatkan rezeki. Ya Allah, kok ada ya orang yang dolim sama saya, rezeki saya diambil. Padahal enggak. Rezeki itu Allah yang mendatangkan. Bukan karena hanya sekedar ikhtiar kita saja. Ikhtiar itu hanya untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah, agar Allah ridho menghadirkan rezeki kepada kita. Jadi kita belajar kepada cicak ini. Tugasnya apa tadi? Hanya diam-diam saja, dekat dengan sebuah cahaya, dekat dengan lampu, maka coba perhatikan lagunya. Apakah nyamuknya itu ditangkap dulu, apa didatangkan dulu sama Allah? Datang seekor nyamuk, ini artinya apa maknanya? Allah yang mendatangkan rezekinya, bukan karena ikhtiar si cicak. Tugasnya cicak tinggal ngapain?
Hap, artinya apa? Hanya ikhtiar sekedarnya hap itu, bukan mengejar-ngejar nyamuknya. Nyamuk semakin dikejar semakin dapat atau bukan? Enggak. Tugasnya tinggal tahu dulu di mana lahan basahnya, kemudian apa tugasnya? Tinggal hap, tahu di mana Allah mengirimkan rezekinya. Jadi sadar betul bahwa Allah yang mendatangkan rezeki. Jadi ternyata rezeki itu bukan karena ikhtiar kita, tapi karena kehendaknya Allah. Inilah disebutkan dalam Quran surah An-Naml ayat 37. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah itu dalam memberikan rezeki ya, itu ya kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Maka tugas kita sejatinya bukan lagi mengejar-ngejar rezekinya, tapi bagaimana ikhtiar kita itu agar Allah itu ridho memberikan rezekinya kepada kita dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dicontohkan di dalam ya beberapa sirah, bahkan juga di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bagaimana Sayyidah Maryam itu Masya Allah luar biasa. Ini juga di dalam masih dalam satu ayat dengan ayat ini tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa." Setiap kali Nabi Zakaria itu mau mendatangi kamarnya, mihrab itu kamar, kamarnya Siti Maryam. Siapakah Siti Maryam itu? Siti Maryam itu anaknya Ali Imran. Anaknya Ali Imran. Nah, sementara Nabi Zakaria itu sudah divonis, rambutnya sudah beruban, artinya sudah sepuh, istrinya divonis mandul di masa itu. Artinya secara fakta realita nggak bisa punya anak. Maka beliau merawat anak saudaranya bernama Imran. Imran sama Nabi Zakaria alaihissalam ini saudaraan. Jadi ketika Nabi Zakaria alaihissalam belum punya anak, ngangkat anak angkat namanya Sayyidah Maryam ini. Artinya Maryam tinggal di mana? Di rumahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Makanya kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam itu mendekati mihrab, mihrab itu kamar, sentong kalau orang Jawa nyebutnya, kamar, bilik. Kamarnya anak angkatnya bernama Maryam. Wajada 'indaha rizqa. Kok selalu dijumpai ada rezeki di sisinya? Kaget ini yang punya rumah. Bapaknya saja, bapak angkatnya kaget. Dapurnya belum ngebul, rumah depannya itu kuncinya aja belum kebuka, artinya belum ke pasar, belum masak. Kok selalu ada rezeki di sampingnya Siti Maryam? Maka bertanyalah ayahnya kepada anak angkat ini. Ya, bertanya, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Apa jawabnya anak angkat ini? Qalat suwa min indillah. Sesungguhnya rezeki ini datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu dalam memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan, tanpa hisab. Inilah tanda seperti tadi cicak tadi. Bukan ngejar-ngejar, tapi kalau Allah ridho, Allah mendatangkan rezekinya. Dan masuk mihrab ini adalah tanda agar Allah datangkan rezeki, ide, solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi adalah apa? Masuk mihrab itu maknanya adalah apa? Melepaskan sejenak hiruk pikuk dunia. Hadirkan dulu ketenangan hati dulu. Orang kalau kemerungsung itu semakin tidak mudah ketemu solusi. Contoh, nanti buatan bunda-bunda solihah buru-buru mau nganterin anaknya sekolah, buru-buru mau bekerja, nyari kunci mobil, kunci motor, tidak ketemu-ketemu nanti buatan. Semakin kemerungsung, semakin ketemu nama buatan kira-kira. Semakin hati nggak tenang, itu solusi nggak akan datang. Jadi agar rezeki itu semakin mudah datang kepada kita, salah satu kuncinya adalah hadirkan ketenangan hati. Guru saya senantiasa berpesan begini, makolahnya indah banget. Jangan menunggu solusi datang baru hati tenang, tapi hadirkan hati yang tenang, maka rezeki akan datang. Jadi tenangkan dulu, maka rezeki solusi itu akan datang. Kenapa? Karena ini sebuah jaminan bahwa setiap persoalan, setiap ujian kehidupan itu sudah sepaket hadir solusinya. Ketika Allah sudah janjikan, ya inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya setiap kali ujian pasti ada jawaban sejatinya. Tapi kemana jawaban itu? Jawaban itu kok seakan-akan nggak tampak, kok nggak ketemu. Karena kitanya yang menutup diri kita terhadap solusi yang sudah Allah siapkan di sekitar kita. Kita yang seringkali menutup jendela hati kita. Sehingga ketika Allah kirimkan malaikat Mikail, malaikat pemberi rizki, lewat orang-orang di sekitar kita, ngasih solusi, ngasih nasihat, kita seringkali menolaknya. Dengan ucapan apa? Kamu kan nggak merasakan apa yang aku rasakan. Oh enak banget ngomong gitu. Nanti betul. Ini kita menolak sejatinya. Padahal nggak ada yang kebetulan.
Ini Allah yang mendatangkan, tapi kitanya apa? Menolak rezeki yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Masya Allah. Maka hakikat rezeki itu sejatinya apa? Segala ya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dengan kehadirannya menjadikan wasilah keselamatan kita untuk kembali kepada Allah. Jadi, kalaulah misalkan ada nominal yang banyak datang kepada kita, kok itu semakin menjadikan kita itu turun kadar ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah. Artinya bukan jalan keselamatan kita kepada Allah, itu bukan rezeki, itu istidraj. Kalaulah kita mungkin punya usaha, kok usahanya nggak lancar, tapi dengan itu kok kita semakin ingat lagi kepada Allah, memperbaiki sholat kita mudah terenyuh dalam sholat itu sampai bergetar, sampai bersujud itu sampai nangis, sampai Masya Allah merasakan nikmat banget ibadah. Inilah sejatinya rezeki. Kenapa? Karena itu adalah Allah inginkan kita untuk diselamatkan nanti kembali ke surganya Allah. Jadi hakikat rezeki adalah segala pemberian Allah yang dengan kehadirannya itu menjadikan wasilah selamatnya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berapa besaran takaran rezeki kita? Kinten. Niki saking fokusnya napa saking gelasnya kena zat besi nih kok mental mawon. Kinten. Berapa besaran takaran rezeki kita? Berapa kira-kira? Nggih, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ya pertanyaan adalah berapa besaran ya takaran gitu ya, bahwa ternyata besaran itu bukan tentang seberapa banyak atau sedikit, bukan tentang seberapa banyak atau sedikit, tapi tentang seberapa lapang atau sempitnya hati kita. Contoh mekaten, misalkan wonten boten bunda-bunda solihah, orang yang secara nominalnya dapatnya banyak, tapi ternyata itu dirasakan masih kurang, masih ngambil haknya orang lain lagi. Ada enggak kira-kira? Nah, inilah tanda bahwa rezeki itu bukan tentang seberapa ya banyak atau sedikit, tapi seberapa lapang atau seberapa sempit. Makanya banyak nih, sewu ya, ada orang-orang yang seringkali kita ngelihat di televisi ketangkep pakai baju warna orange gitu ya. Ini kan mereka penghasilannya sudah luar biasa, pendapatannya bulanannya sudah luar biasa. Tapi karena hatinya belum lapang, ya maka yang terjadi dia masih ngambil haknya orang lain. Masih kurang lagi, ya Masya Allah. Dan contoh lagi contoh Korun itu Masya Allah. Sampai kalau kita menemukan harta saja, itu kita bilangnya wah ini hartanya Korun gitu, harta karun, Masya Allah. Saking banyaknya Korun itu hartanya luar biasa. Tapi karena Korun ini tidak ingat kepada Allah, tidak mendekatkan dirinya atas banyaknya rezeki itu, nominal itu, maka itu bukanlah sebuah rezeki. Artinya apa? Belum lapang hatinya, maka ini belum besar rezekinya. Termasuk juga ya kisah-kisahnya tadi ya, contoh yang kena baju orange ya, kisahnya tentang Fir'aun, sudah dikasih kerajaan luar biasa, gak pernah dikasih penyakit, dia selalu sehat, tapi ternyata dengan kehadiran nikmat itu, kok menjadikan dirinya tidak dekat kepada Allah, maka itu bukanlah rezeki yang hakiki. Ya, Masya Allah. Maka kita harus gali lebih dalam lagi, kapan sih sejatinya rezeki kita itu ditakar oleh Allah? Kapan kira-kira rezeki kita itu sudah ditakar oleh Allah, mulai kapan? Sejak kapan kira-kira? Sejak dari kandungan, nonton malah? Ya. Ini saya nukilkan dari dua landasan ya. Kita gali lebih dalam. Yang pertama dari hadis riwayat Muslim nomor 2653, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk, ini artinya sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz ya, sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Sebelum ada bumi ini kita sudah ditakar nih rezeki kita. Sudah dijatah, rezeki kita itu sekian-sekian sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau hujah yang kedua, ini hadis riwayat Bukhari nomor 6594. Ini dari sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaan ya di perut ibunya sebagai nutfah. Nutfah itu yang pertama tetes mani gitu ya, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu setetes darah itu 40 hari. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging 40 hari. Nah, setelah 120 hari tadi, 40,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuknya menetapkan 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, rezekinya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya. Dan yang keempat, terkait dengan kecelakaannya atau kebahagiaannya. Jadi terkait dengan 4 hal ini ternyata sudah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz ketika kita baru ditiupkan ruh, baru 120 hari dalam kandungan kita sudah ditakar rezeki kita, Masya Allah. Dan terkait dengan takaran ini, Masya Allah, ya, ini untuk menghadirkan ketenangan hati kita sejatinya, kita juga harus sungguh-sungguh ya, menancapkan di hati kita bahwa rezeki itu adalah sebuah jaminan kedatangannya, tidak akan mungkin tertukar dan tidak akan mungkin tidak hadir kepada diri kita. Kenapa? Karena ya, Rasulullah SAW dalam satu riwayat, ya, malaikat Jibril alaihissalam ini pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, dan ini juga menjadi sebuah hadis, ya, Masya Allah, ini masyhur sekali. Sesungguhnya seorang manusia itu tidak akan dicukupkan jatah rezekinya sebelum, ya, mohon maaf, sesungguhnya seorang manusia itu tidak akan dicukupkan jatah usianya sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Artinya apa maknanya? Sesungguhnya manusia tidak akan dicukupkan jatah usianya sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Artinya apa maknanya? Kita ini tidak akan wafat sebelum Allah cukupkan, sempurnakan jatah rezeki kita yang sudah tertulis tadi di dalam Lauhul Mahfuz. Artinya sudah pasti tidak kedatangannya. Sudah pasti, sebuah kepastian. Ya. Mau kita ikhtiar ataupun belum ikhtiar, kalau itu menjadi sebuah jaminan sudah pasti akan hadir kepada kita. Ya. Dan ini juga tadi juga di dalam muqaddimah disampaikan oleh Ustadzah, Quran surah Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Dan tidaklah, ya, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya dabah ini makhluk yang bernyawa, makhluk yang bergerak saja itu Allah jamin rezekinya. Contohnya apa? Cacing ini punya tangan, punya kaki, betul. Selama dia masih hidup, masih bergerak, itu rezekinya datang. Itu cacing. Sementara kita punya tangan, punya kaki, harusnya lebih dari itu. Ya, semut saja selama dia masih hidup, datang rezekinya kepada semut. Ini sebuah jaminan kehadiran rezeki kepada kita. Makanya hamba-hamba yang beriman itu hatinya selalu tenang, mau kondisi apapun. Kita belajar kepada, ya, para sahabat-sahabat, ya, Nabi SAW. Ini kita belajar dulu dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Masya Allah. Umar Al-Faruq, ya, radhiyallahu an. Beliau itu dalam makolahnya menunjukkan bahwa hatinya itu senantiasa lapang, hatinya itu mutmainnah, hatinya itu penuh dengan marhamah, penuh dengan, ya, ketenangan hati. Beliau itu pernah berkata begini, hatiku tenang, sebab apa-apa yang menjadi takdirku, maksudnya ini juga termasuk rezeki, ya, hatiku tenang, sebab apa-apa yang menjadi takdirku, rezekiku, tidak akan melewatkanku. Dan apa-apa yang bukan menjadi takdirku, tidak akan melewatiku. Artinya apa? Beliau penuh beriman kepada Allah terkait dengan ayat tadi, Quran surah, ya, Quran surah Hud ayat 6 tadi, bahwa tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin rezekinya. Masya Allah. Jadi hatinya Umar bin Khattab ini, ya, radhiyallahu anhu, ini sangat lapang sekali. Dia yakin betul apa-apa yang menjadi takdirnya, termasuk urusan rezeki tadi, kalau memang itu ditakdirkan untuknya, pasti akan datang kepadanya, tidak akan melewatkannya. Dan apa-apa yang bukan menjadi takdirnya, maka tidak akan melewatinya, pasti tidak akan, ya, mendatanginya. Ini juga dicontohkan oleh, ya, sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu dalam makalahnya sangat masyhur sekali tentang ketenangan hati. Beliau pernah berkata begini dalam makalahnya, jika aku itu berdoa dan doaku itu diijabah oleh Allah, aku bahagia. Tapi jika aku, ya, berdoa tidak diijabah oleh Allah, hatiku jauh lebih bahagia. Sebab jika yang pertama tadi itu keinginanku, kemudian dijabah oleh Allah, aku bahagianya biasa saja. Tapi ketika itu belum dijabah, aku jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena itu adalah kehendaknya Allah. Dan kehendaknya Allah itu sudah pasti yang terbaik dibandingkan dengan keinginannya makhluk. Masya Allah. Ini ciri bahwa hatinya itu bahagia.
bahwa mau dikasih ataupun belum, dia tahu bahwa yang namanya takdir terkait dengan rezeki itu pasti yang datang adalah yang baik-baik. Kalaupun toh itu belum datang, artinya Allah lebih tahu. Bisa jadi kalau itu datang kepada kita, kita paksakan, nanti justru datangnya apa? Membawa madharat kepada kita. Kita mudah tergelincir, justru tidak selamat ya nanti ketika di hari akhir kita. Karena banyak ternyata, karena kita silau dengan terkait dengan yang dibilang rezeki ini, yang katanya rezeki, tapi justru kita nggak mau dekat kepada sang pemilik rezeki. Alih-alih pengen dapatkan rezeki yang berlimpah, tapi ternyata karena banyaknya tadi ngejar yang namanya rezeki, ada nggak kira-kira yang sampai ya di luar sana aja, saya yakinnya di luar sana bukan di sini, sampai sholatnya bolong-bolong, ada nggak kira-kira? Nah, maka ini yang datang nanti bukan rezeki. Nominal mungkin dapat, tapi nggak dapat keberkahannya. Kenapa? Ini kan sebuah paradok. Dia pengen dapat rezeki, tapi nggak mau mengikuti sang pemilik rezeki. Simpelnya gitu. Ketika kita misalkan kerja ke sebuah perusahaan, bosnya bilang, kamu harus berangkat tepat waktu, berangkat jam 8, pulang jam 4 sore. Gitu. Maka kerjakan job desk-nya sudah disebutkan, 1, 2, 3, 4. Maka kita jalankan itu pekerjaan itu. Tapi di satu sisi, kita pengen dapat gajian, betul nggak kira-kira? Nah, besoknya kita tidak mau berangkat pukul jam 8, tidak mau menjalankan job desk, tapi besoknya minta gaji. Dikasih tidak kira-kira? Ya, dikasih tidak kira-kira? Dan sudah diingatkan, tetap aja kita ulangi lagi. Maka, ya, inilah cerminan bahwa kayak kita itu pengen banget dapat rezeki, tapi yang kita lakukan kok justru tidak mau mendekat kepada sang pemilik rezeki. Ini kebangetannya luar biasa. Contohnya ngeten. Misalkan ya, kita panggil orang untuk bantuin kita kasih modal, kita belikan mobil, kemudian ya si orang ini misalkan ini ngojek pakai mobil kita, terus kemudian kita bilang nanti setoran kepada saya ya, siap. Kemudian pas dia berangkat, tapi ternyata dia nggak setor kepada kita, setornya malah kepada orang lain. Kira-kira gimana perasaan kita? Ini orang yang kita tolong ini seperti apa ini kira-kira? Luar biasa enggak kira-kira? Inilah sama dengan halnya orang yang ketika dikasih kehidupan oleh Allah, modalnya dari siapa? Dari Allah. Dikasih nih. Ya, dikasih nafas gratis, modalnya dari siapa? Dari Allah. Dikasih tangan, mata, pikiran, kita sudah tahu untuk menjemput rezeki datangnya dari mana tadi? Dari Allah. Tapi justru kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Allah. Maka yang datang nanti nopo? Mungkin nominalnya dapat, tapi tidak dapat keberkahannya. Maka akan muncul terus persoalan-persoalan yang tidak ada ujungnya. Biasanya kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam rumah tangga kita, sesuatu yang tidak halal, itu kita bercermin kepada mbah kita yang paling utama. Yang pertama kali diciptakan manusia masuk ke dalam surga namanya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Beliau kan diperintahkan oleh Allah masuk bersama surga, bersama istrinya, makan dan minum apa-apa yang disukainya. Ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Ya. Tapi ada peringatan satu, jangan dekati pohon ini. Perhatikan. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi kami berfirman kepada Adam, masuklah bersama istrimu ke dalam surga, makan dan minumlah apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Kemudian dilanjutkan, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan jangan dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang zalim. Syaratnya cuma satu saja, jangan dekati pohon ini. Tapi sebelumnya pengen apapun, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Nah, Nabi Adam itu awalnya tinggalnya di mana? Bunda-bunda salihah? Di surga. Berapa banyak kesalahannya? Satu saja. Pertolongan Allah langsung tertutup, langsung diturunkan di bumi. Pengen sesuatu, nasi goreng, datang enggak kira-kira? Udah gak kayak di surga lagi. Nah, kita persoalannya, kita ini budak-budak solihah, kita ini tinggalnya di mana? Di bumi. Berapa banyak kesalahan kita? Banyak. Tapi nanti pengennya tinggal di mana? Ya Allah. Lah, ini S2 ya. Kalau Nabi Adam ketika memasukkan sesuatu yang dilarang sama Allah kok masuk ke dalam mulutnya, itu yang diuji pertama kali adalah apa? Saat diturunkan di muka bumi, dipisahkan rumah tangganya. Nah, maka sama, ketika ada sesuatu yang tidak halal kok masuk ke dalam rumah tangga kita, ke rumah kita, itu biasanya ujiannya ujian rumah tangga. Ya, diem-dieman, ya, ego satu sama lain gitu. Nah, ini hal-hal yang harus kita antisipasi. Nah, berikutnya kita juga bisa belajar kepada kisah Nabi Adam tadi. Ternyata kalaulah makhluk itu, ya, manusia itu diciptakan oleh Allah, belum melanggar satu pun larangan,
itu laksana di surga. Contoh, budak-budak salihah. Kita tahu je, bayi, anak-anak kita itu baru lahir, itu berarti sudah pernah melanggar larangan belum? Belum kan? Belum. Apapun hajatnya itu dijabah oleh Allah, kayak di surga. Pengen rezeki, apakah anak itu, bayi itu mencari rezekinya atau kita yang mendatangkan rezekinya? Allah kirimkan kita untuk apa? Menjadi malaikat pemberi rezeki untuk menghantarkan rezekinya. Anak lapar haus, ibunya yang ngasih asinya. Anak butuh punya hajat, pengen ganti popok, pengen ganti pampers. Apakah anaknya ganti pampers sendiri? Dia punya hajat kan? Kayak kita juga punya hajat. Tapi anak ketika punya hajat tinggal apa? Tugasnya kan simpel. Allah langsung kirimkan malaikat-malaikat penolongnya. Berupa siapa? Orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi hajatnya. Jadi pengen apapun, bayi itu diijabah sama Allah. Pertanyaannya, kita di usia kita saat ini masing-masing, ya, sudah berapa banyak ya kita itu keluar dari zona keajaiban ini? Berapa banyak kita melanggar larangannya Allah? Nah, kita tes dulu caranya. Caranya gimana? Punya hajat buatan bunda-bunda saat ini? Punya. Yuk kita owek bareng-bareng. Nanti kalau langsung dijabah, wah artinya kita masih bersih nih. Tapi kok belum dijabah? Nah, ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki nih, ya Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Dan unik ya, kita sudah tahu kita punya persoalan, kita masih bisa senyum seperti ini ya, Masya Allah. Inilah Rahman Rahimnya Allah. Allah masih kasih ya, Masya Allah, okay? Kasih sayang kepada kita, Masya Allah. Nah, berikutnya kembali ya, Taufik. Jika memang sudah dijamin, lalu mengapa kita masih harus ikhtiar, masih harus beramal? Butuh enggak kira-kira? Penting enggak kita ikhtiar, kita beramal? Nah, ini ada satu riwayat yang sangat masyhur sekali ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah itu didatangi oleh para sahabat ya. Kemudian para sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kalau memang rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah, kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kita itu berserah saja dengan takdir, kita meninggalkan amal atau usaha?" Ini pertanyaan para sahabat. Maka Rasulullah pun menjawab, barang siapa yang telah ditentukan ya, orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada kebahagiaan. Barang siapa yang ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan yang sengsara. Kemudian Rasul memberikan ketegasan lagi, beramallah, karena sesungguhnya setiap orang dengan amal itu akan dipermudah. Bagi yang ingin dekat dengan kebahagiaan tadi, akan dimudahkan oleh Allah dengan kebahagiaan. Bagi yang memang dinaskan tidak ya berbahagia, dia akan dimudahkan dengan ketidakkebahagiaan. Masya Allah. Artinya apa? Tetap kita harus beramal. Tapi amal inilah sejatinya bukan karena amal kita yang mendatangkan rezeki, tapi karena amal inilah sehingga Allah ridho memudahkan datangnya rezeki kepada kita. Ya. Jadi rezeki itu sebuah jaminan. Dan lalu bagaimana caranya sungguh-sungguh untuk mendatangkan ini? Dalam Quran surah An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih di antara kamu. La yastahlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim. Sungguh Allah akan memberikan kejayaan. Allah akan memberikan ya Masya Allah keberkahan yang berlimpah nih, la yastahlifannahum fil ard, di muka bumi. Allah akan memudahkan segala urusan kita di muka bumi. Kama stahlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka, sebelum kita, ya, Masya Allah. Artinya apa? Allah akan janjikan kita itu bukan hanya bahagia di akhirat saja, tapi juga di dunia dan akhirat apabila kita sungguh-sungguh memperbaiki keimanan kita, mewujudkannya dengan amal solih kita. Jadi dengan kita beriman dan yakin bahwa Masya Allah, Allah itu sudah menjamin rezeki kita, kemudian kita wujudkan dengan amal solih kita, maka inilah nanti yang justru akan menghadirkan keselamatan kita nanti di surganya Allah. Jadi banyak orang karena belum kuatnya iman, ini justru gelisah, justru nggak tenang, hanya fokus dengan urusan rezeki. Padahal rezeki sudah dijamin sama Allah. Harusnya yang nggak tenang itu adalah tentang surga neraka kita, karena kita belum tahu. Maka banyak-banyak untuk melakukan amal solih ini. Lalu amalan-amalan apa nih yang bisa menghadirkan rezeki itu kepada kita?
Padahal tadi kan sudah benar-benar dia rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Lalu ada nggak amalan-amalan untuk mendatangkan rezeki kita itu agar berlimpah? Ada nggak kira-kira Bunda? Nah ini banyak, bahkan ini juga kita ambil resepnya langsung kita ambil dari Al-Quran. Tapi sebelumnya mohon izin, kami biasanya di Magnet Rezeki itu ada 101 cara, 101 tema biasanya. Ya. Kira-kira selesai buat ini gimana? Biasanya kalau kita di dalam Riyadhah itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ikut camp gitu untuk dapat 101 materi ini, Kung. Nah, ini waktunya kan terbatas, sudah jam 5 ternyata. Kita bedah salah satunya mohon. Pintu gerbangnya hadirnya rezeki terlebih dahulu. Ada salah satu ulama yang sangat masyhur sekali, ya. Ini namanya Syekh Hasan Al-Basri. Beliau itu ulama yang hidup di zaman sahabat tapi menjadi hujatul Islam di zaman para tabi'in. Namanya Syekh Hasan Al-Basri. Jadi namanya Hasan, beliau itu lahirnya di Madinah, tapi besarnya itu di Basrah. Di saat ini kalau Basrah itu di Irak. Makanya namanya Al-Basri, gelarnya itu gelar daerah. Hasan dari Basrah, dari Basri. Pada suatu ketika hadirlah ya jamaah-jamaahnya itu yang konsultasi, datang. Ya Syekh, saya itu sudah berkali-kali berbisnis, tapi ya hutang saya itu nggak lunas-lunas. Wonten buatan kira-kira yang seperti ini. Kok nggak lunas-lunas gitu ya, angsuran cicilan kok nggak lunas-lunas gitu. Buatan kita ya. Ini sama nih dengan orang yang pertama ini gitu ya. Masya Allah. Kemudian ya Masya Allah, Syekh Hasan Al-Basri ini menjawab. Jawabannya itu simpel banget. Jawabannya hanya satu. Napa? Mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian ada orang yang datang kedua. Ya Syekh, saya itu sudah berumah tangga bertahun-tahun tapi belum punya anak-anak. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya ternyata sama. Mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian ada lagi yang datang. Ya Syekh, saya itu seorang petani. Sudah berkali-kali bercocok tanam tapi nggak berhasil dalam panen. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sama lagi. Jadi apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya. Jadi iklan ya. Jadi apapun persoalannya, ternyata solusinya sama di sini. Mohon ampun kepada Allah. Sampai akhirnya ada khodimulnya, ada khodimatnya. Khodimat itu seorang santri yang ngabdi kepada Syekh Hasan Al-Basri. Bertanya, ya guru, kenapa persoalan beda-beda kok jawabannya cuma satu? Kok jawabannya cuma satu? Kemudian sang guru ini menjelaskan, wahai muridku, sungguh jawaban itu bukan dari lisanku, jawaban itu bukan dari akal pikiranku, tapi jawaban itu adalah dari firman Allah. Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Maka aku katakan kepada, ya Masya Allah, engkau mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini salah satu resep pertama, mohonlah ampun kepada Allah. Yursilis sama alikum midraro. Ini di ayat yang ke-11. Maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Loh, apa hubungannya? Kita minta ampun kok dikasih Allah hujan yang sangat lebat? Ternyata jawabannya ada di ayat yang ke-12. Wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Dan kami akan memperbanyak untukmu harta-harta, anak-anak, dan kami perbanyak untukmu kebun-kebun yang di dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai. Jadi tadi yang bertanya, ya kok nggak lunas-lunas? Allah kasih tadi. Ya wa yumditkum bi amwal. Dengan jalan apa? Memperbaiki kita dengan mohon ampun kepada Allah. Yang tadi belum punya keturunan, wabanin, Allah jamin di situ tadi. Allah kasih anak-anak. Yang tadi nggak berhasil dalam panen, Allah kasih tadi, wa ja'alakum jannat, wa ja'alakum anharo. Ya, dan kami akan adakan untukmu kebun-kebun yang di dalamnya sudah autopilot, sudah ada air, langsung Allah yang mengairinya. Maka kebunnya semakin disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-13 disebutkan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Lantas mengapa kamu tidak percaya akan ya Masya Allah kebesaran Allah ini? Nah, kebanyakan dari kita nggak iman dengan ayat ini. Jadi di dalam materi yang pertama di Magnet Rezeki ini Bunda, amalan untuk kita mendatangkan rezeki yang berlimpah adalah kita buka dulu perisai rezeki kita. Jadi kalau tadi kita kan sudah belajar tentang rezeki itu datangnya sudah dijamin. Rezeki sebuah kepastian, datangnya sudah pasti. Sifat datangnya rezeki seperti hujan tadi. Yursilis sama alikum bidraro. Hujan dari atas turun ke bawah. Maka logikanya kita umat manusia itu ada di atas atau ada di bawah? Harusnya kita yang di bawah, harusnya kita basah kuyup nggak dengan rezeki. Nah, tapi ada loh bunda-bunda solihah, orang-orang yang nggak dapatkan guyuran rezeki, dia cuma dapat embunnya rezeki saja. Siapa itu? Siapa itu orang-orang yang dapat embunnya rezeki saja?
dialah orang-orang yang cinta betul terhadap yang namanya perisai rezeki. Allah mengguyurkan rezeki, tapi dia tutup. Contoh misalkan Bunda, ini misalkan di gelas, ya, misalkan gelas ini diri kita. Kita minta kepada Allah, kemudian Allah kirimkan malaikat Mikail mau mengguyurkan rezeki kepada kita, tapi kita pasang penutup, kita kasih tutup gelas, masuk dah kira-kira kita guyurkan. Nah, tutup inilah perisai rezeki kita. Maka tugas kita banyak-banyak untuk membuka perisai rezeki kita. Apa ini perisai rezeki? Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim bab 13, ini dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Oleh apa Bunda-Bunda? Inilah yang menjadikan penutup ini. Kita jangan berpikir dulu tentang hal-hal yang besar. Kita bukan melakukan hal-hal dosa yang besar. Kita nggak pernah bunuh orang, betul nggak? Tapi coba pikirkan dulu dari perisai-perisai rezeki yang sangat halus, yang kalau ini kita kumpulkan, ini akan menjadi sangat tebal sekali. Apa ini contohnya perisai-perisai rezeki? Contoh, kalau kita hadir di majelis ilmu, ustadznya belum datang, biasanya paling asik kita ngapain Bunda? Ngobrol itu paling asik tentang orang lain atau tentang diri kita? Orang lain. Kalau ngobrol tentang orang lain, paling asik itu tentang kebaikannya atau bukan? Ya Allah, saya khusnudzon aja ya tentang kebaikan gitu. Tapi perhatikan Bunda, ada salah satu riwayat yang sangat masyhur diambil dari kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Ini Rasulullah SAW, beliau itu didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah? Perhatikan ini, fulanah itu artinya seorang ibu-ibu. Ya. Bagaimana jika ada seorang fulanah ahli ibadah, ahli sedekah, ahli sholat malam, ahli puasa. Ini ahli semuanya nih, yang baik-baik. Tapi dia itu masih sering kali menyakiti hati tetangganya dengan sebab ini, dengan sebab lisannya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, ahli nar. Ini salah satu jenis perisai rezeki nih, jenisnya. Ya, dengan kita mengucapkan yang tidak baik tentang orang lain, yang menyakiti hati orang lain, ini ibarat kita itu kan pengen nanti di surga, ya sebelum di surga, saat di hari penimbangan, kan kita pengen timbangan amal kita banyaknya itu yang baik-baik yang banyak ya, terus ya. Banyak orang ketika ingin dapatkan mengumpulkan pahala, itu dia kayak membawa ember, tapi embernya itu ada lubangnya kalau kita belum bisa menjaga lisan. Ibarat, sudah mengumpulkan air yang banyak, saat nanti di hari persidangan mau dibawa, loh kok ternyata airnya nggak ada sama sekali, kok ternyata pahalanya nggak ada sama sekali. Inilah yang disebutkan tadi oleh Rasul, yang apa tadi? Tidak bisa menjaga lisan. Ini salah satu jenis perisai rezeki. Contoh malih, ya, budak-budak solihah, kita itu, ya, kalau misalkan dititipi tetangga kita, misalkan kendaraan, dijaga baik-baik, betul kira-kira. Kalau ada anak tetangga main bola, lempar-lemparan batu, kita ingatin betul. Ya. Nah, jangan deket-deket, ini titipan, bukan milik saya, betul nggak? Kita amanahnya luar biasa menjaga titipannya orang lain. Tapi coba, kita itu dititipi sama Allah, contoh apa? Anak kita itu milik kita atau miliknya Allah? Milik Allah. Sudah seberapa sering kita buat lecet hatinya anak-anak kita? Ini miliknya Allah loh, malah kita buat lecet. Coba, kalau anak ini nggak tepat, yang kita marahin si anak atau yang mengajarinya, yang mendidiknya? Padahal yang mendidiknya siapa? Kita. Harusnya kita marahin siapa? Nah, maka ini perisai rezeki lagi. Ya, Masya Allah. Maka harusnya apa? Kita berbenah diri. Apa yang belum tepat dalam diri kita? Inilah hakikat dari istighfar itu. Ya, mengakui bahwa kita ini salah, kita mohon ampun kepada Allah, dan kita konsisten komit tidak mengulanginya lagi. Dan banyak sekali cabang-cabang dari ini tadi ya, DOSA tadi, yang sejatinya sangat halus, seringkali kita tidak sadar melakukannya. Satu saja yang terakhir. Pernah enggak budak-budak solihah, kita itu pernah melihat ibu kita dulu, yang melahirkan kita, yang mengandung kita, sampai dengan usia saat ini, baik yang saat ini masih ada ataupun sudah dijemput oleh Allah. Pernah enggak kita melihat ibu kita itu berlinang air mata karena kelakuan kita? Mungkin karena sikap kita, mungkin karena kita pernah mengindahkan nasihatnya, mungkin kita dulu pernah membantahnya. Pernah enggak kira-kira kita melihat ada linangan air mata dari ibu kita? Di saat itu terjadi, itu ada tanda secuil ketidakridhoan ibu kita kepada kita, maka Allah pun juga belum ridho mengguyurkan rezeki kepada kita. Bagaimana mungkin Allah itu akan menghadirkan berbagai pertolongannya, sementara kita saja belum bisa menyayangi, mengasihi, berbuat baik, amanah, menjaga orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita.
Dan orang tua ini salah satu apa? Pintu surga bagian pertengahan. Masya Allah. Maka kalaulah kita ingin diguyurkan rezeki kita, salah satunya apa? Perbaiki ini pelan-pelan kepada orang tua, kepada pasangan kita, kepada anak kita, dan juga lisan kita juga kepada orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan ini bisa menghadirkan salah satu, ya Masya Allah, solusi hadirnya kemudahan demi kemudahan yang Allah hadirkan kepada kita semuanya. Satu makalah penutup, ya, ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, rezeki itu ibarat sebuah bayangan. Sebuah apa bunda-bunda salihah? Semakin kita ngejar bayangan, semakin dapat buatan? Buatan. Jadi rezeki itu laksana sebuah bayangan. Semakin kita kejar, kita tidak akan pernah mendapatinya. Tapi saat kita berbalik arah, mendekat kepada sang sumber cahaya, sang pemilik rezeki, siapa itu? Allah. Maka bayangan akan mengejar kita. Kita mendekat kepada cahaya, bayangan ngejar kita, buatan? Ngejar kita. Jadi pengen buatan kita dikejar-kejar oleh rezeki? Pengen dikejar rezeki atau mengejar rezeki? Maka kalaulah kita pengen dikejar oleh rezeki, satu dulu yang harus kita perbaiki di materi pertama ini. Salah satu di jurus mandat rezeki, salah satu baru kita bahas. Yuk, kita perbaiki, ya, lepaskan perisai-perisai rezeki kita, DOSA kita kembali mendekat kepada sang pemilik rezeki, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, artinya apa? Nurut dulu dengan apa saja yang diinginkan oleh Allah, kehendak Allah, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar dan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Maka solusi jalan keluar itu di dunia apa di akhirat? Dari ayat ini tadi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar dan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Solusi jalan keluar itu di akhirat apa di dunia? Dunia. Di dunia ini ayatnya tentang di dunia. Allah akan mudahkan kita juga urusan dunia kita. Dengan jalan apa? Ketakwaan kita. Nurut lagi, kembali mendekat kepada sang pemilik rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa memberikan, ya, manfaat untuk kita semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Ustazah. Mungkin ada yang ingin tambahkan atau ya disempurnakan lagi oleh Ustazah. Atau ada yang ingin nanti tanya jawab atau mungkin penutup doa, monggo kami serahkan kembali. Tafadhal mashkuran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Mandat Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.